Shalom. Sonari po kautama pertungguan ta bani burngin on. Paimay po kahita pertungguan ta ibirahan namin sa tiduh bata. Puji kita tu anta marte doding haleluya nomor 305 ayat sada 2 pakon tolu. Ibagas goran ini bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundu na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ambilan kunon ku magoranmu bani saninakku, pujon ku maham itongah-tongah ni kuriain, haleluya martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus bonani malas niuhur, pasu-pasu apa hagoluhan, pujon nami doham bani panorang on, halani yuzur janah ipargogoy ham doha nami, gabi terbain hanami marhasadaon rapakon ham apa hasaman nami, say maidup mauhurmu mangidahan nami, jalo ham ma persembahan apa pamujian nami on. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu melindungi kami hingga pada saat ini. Kami percaya kami boleh berdiri di sini, semua karena anugerah Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan kami. Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang melaksanakan pertonggoan pada malam hari ini. Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Engkau memberikan anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Berikan pengertian agar kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas mahubata haganupan. Hubani haganupan jemaat na adong sa Resort Bandung Timur on. KPS Bandung, Bandung Selatan, Bandung Timur, ihataon hanami Shalom mahubata haganupan. Dear ibagas borginon hatani na ibatana gabi ambilanta, tersurat bani Efesus 5 ayat 15 dasku bani ayat 20 sada. Efesus 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Kami bacakan dalam bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hidup sukses
dan bahagia. Tanpa terkecuali, baik tua muda, baik kaya ataupun miskin, baik orang yang pintar maupun orang bodoh, semua itu ingin memiliki hidup sukses dan bahagia di dunia ini. Memang menurut ukuran dunia, sukses itu dapat diukur melalui banyaknya harta dan bisa mencapai segala sesuatu apa yang dia inginkan atau yang dia cita-citakan dalam hidupnya. Memang tidak jauh sukses menurut kacamata dunia dan sukses menurut firman Tuhan. Dalam nats kita ini disebutkan bahwa sukses menurut firman Tuhan sama, tidak berubah, memiliki harta yang melimpah, memiliki apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, semua terpenuhi di muka bumi ini. Tapi saudara-saudara sekalian, ada perbedaan. Sukses menurut dunia, memang dia berkelimpahan dalam hidupnya, tapi dia belum tentu bahagia. Dan kesuksesannya itu, hartanya itu, belum tentu membuat dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi kalau sukses menurut firman Tuhan, segala kebutuhannya di muka bumi ini, apapun yang dia inginkan, dipenuhi, diperlengkapi, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan dia sanggup mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang dia miliki. Kemudian dia sanggup menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya itu saja. Dengan apa yang dia miliki, dengan harta, ilmu, apapun dia miliki, bisa membuat dia bahagia, sejahtera. Dan kebahagiaannya itu masih sedikit, tidak seberapa bila dibandingkan lagi kesempurnaan kebahagiaan di kehidupan yang kekal. Amin saudaraku. Dengan demikian, firman Tuhan mengatakan di sini, Tuhan dengan caranya yang ajaib untuk mencukupi, bahkan melimpahkan segala harta dunia, juga harta surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, agar dia memiliki damai sejahtera. Bahkan tidak satu pun janji Tuhan mengatakan setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan menjadi miskin dan kelaparan. Tuhan pasti cukupkan. Nah, di sini ada tertulis dalam Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, pemazmur terheran-heran, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26 dikatakan, tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Memang dalam Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa yang mau mengikut aku harus bersiap-siap, sedia untuk memikul salib Yesus. Kita mengerti salib itu adalah lambang penderitaan. Itu adalah penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Salib, memikul salib. Harus berani setiap orang Kristen, harus berani memikul salib. Tetapi dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Artinya, apapun yang kita lakukan pada saat ini, penderitaan apapun yang kita hadapi pada saat ini, latihan badan yang kita lakukan pada saat ini untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang akan dilimpahkan bagi kita semua. Memang Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya perjalananmu akan berhasil
dan beruntung. Nah, berarti setiap firman Tuhan mengatakan tidak ada kerugian. Tetapi Tuhan selalu menghimbau, datanglah kepadaku supaya bebanmu akan dilenyapkan. Datanglah kepadaku supaya engkau beruntung dan berhasil. Nah, Alkitab kita pada hari ini, khotbah kita mengatakan bagaimana hamba Tuhan yang dipilih dan diutus oleh Tuhan, yang penurut akan firman Tuhan, pasti mereka berlimpah dalam materi. Salah satu contohnya atau beberapa contoh adalah Abraham. Abraham adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Dari kediamannya, rumah tangganya, keluarganya, ke tempat yang tidak tahu tujuannya. Tapi karena percaya akan pemeliharaan Tuhan, dia akan dikenyangkan. Dia mendapatkan harta yang melimpah. Demikian juga Ishak anaknya, Daud, Raja Salomo, dan banyak lagi. Setiap orang yang percaya pasti dicukupkan oleh Tuhan. Karena mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Dengan demikian, kita percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang indah buat kita pada saat ini, juga pada masa depan kita. Yaitu adalah rancangan yang penuh harapan. Memang berbeda orang percaya menjalani kehidupannya. Orang percaya selalu hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada pimpinan Tuhan. Tetapi kesuksesan menurut dunia, mereka menganggap apa yang dia miliki adalah hasil dari kekuatan sendiri. Sukses dunia hanya sebatas dunia. Makanya begitu sulitnya orang yang sukses menurut dunia masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dikatakan Lukas 18 ayat 24. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang percaya sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia sukses menurut dunia karena dicukupkan oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib, memperlengkapi, mencukupkan segala kebutuhannya di dunia ini. Bahkan lebih besar lagi anugerah Tuhan, berkat Tuhan sesudah di kehidupan keabadian itu, yaitu di surga kekal. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan ada beberapa hal kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan yang pertama sekali adalah hiduplah dengan cara arif. Janganlah seperti orang bebal. Kata arif menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah cerdik, pandai, ataupun bijaksana. Orang arif, orang bijaksana pasti mengetahui suasana, tempat, kondisi bisa berlaku semestinya. Tidak pernah menjadi batu sandungan. Tapi dia berlaku sesuai dengan semestinya. Sesuai dengan suasana, tempat, kondisi yang berlaku. Berarti orang arif adalah orang yang mau menerima ajaran, suka menerima nasihat, selalu bertindak hati-hati dalam hidupnya. Tetapi orang bebal adalah orang yang tidak suka diajar, tidak peduli pada nasihat atau teguran, orang yang selalu merasa benar. Songon istilah nih halak Simalungun yang sering kita dengar, mungkin di Bandung ini tidak ada itu. Ada istilah pentar langtar panggurui, bodoh langtar ajari. Istilah saparidu ini.
Kalau orang bebal sama seperti itu, merasa benar, merasa pintar. Dia tidak suka dengan teguran, tidak suka dengan ajaran. Berarti orang bebal tidak suka dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Dengan demikian, hiduplah dengan cara arif dan jangan seperti orang bebal. Yang kedua, supaya hidupmu sukses, berhasil, kunci keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Seperti lagu kita tadi, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa? Karena waktu itu berjalan hanya sekali. Tidak bisa diulang kembali. Karena itu pakailah, manfaatkanlah waktumu. Karena hidup ini hanya sekali. Ulang koli songon istilahnya laksi malungun. Ulang sopat dah kam bapainang tading ilobe. Langadong haula kansi. Anggodoma tading ilobe. Sarupa martiniai menyesal tua tiada artinya. Tapi anggota ding ipu di dohita. Kita bisa berjuang. Kita bisa mengumpulkan kekuatan kita untuk berlari. Untuk terus berjuang. Untuk meniti masa depan kita. Hidup hanya sekali. Bagi orang percaya, dia mempunyai pengharapan akan masa depan yang indah bagi hidupnya. Yaitu rancangan dari Tuhan Allah. Rancangan yang indah bagi setiap orang percaya. Tapi melihat rancangan yang indah bagi setiap orang percaya itu, iblis sungguh cemburu. Dan ingin merusak rancangan Allah bagi setiap kehidupan kita. Dengan cara menipu dan mempergunakan hawa nafsu orang muda. Makanya dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Manfaatkanlah waktumu sebaik-baiknya. Seperti halnya, salah satu contoh bagi Yusuf ketika dia di rumah Potifar di Mesir. Yusuf tahu bahwa banyak kesempatan bagi dia untuk melakukan dosa perzinahan. Karena dia adalah orang kepercayaan di rumah Potifar di Mesir. Dan mungkin tidak ada yang tahu. Mungkin bisa merupakan suatu rahasia. Tetapi Yusuf berpikir jika ia melakukan dosa perzinahan, maka rancangan Allah akan masa depannya akan gagal. Dengan demikian, Allah mempunyai rancangan masa depan yang indah bagi kita. Tapi ketika kita membelot ke kiri dan ke kanan, maka rancangan itu bisa gagal. Demikian juga seperti Daniel bersama dengan teman-temannya ketika mereka dipilih untuk dididik selama 3 tahun dalam kerajaan Nebukadnezar. Setiap orang yang mengikuti pendidikan diberi kesempatan mengikuti gaya istana. Namun makan dengan cara raja, minum mabuk-mabukan, berpesta pora. Namun Daniel dan teman-temannya menolaknya. Selesai pendidikan, raja mempercayakan jabatan yang sangat tinggi bagi Daniel. Bahkan Daniel diberikan anugerah untuk mampu mengartikan mimpi hingga mereka bebas dari hukuman mati. Hawa nafsu orang muda adalah perzinahan, pencabulan, serta hidup yang dipenuhi oleh pesta pora. Yaitu kehidupan yang hanya ingin bersenang-senang dan tidak mau berusaha, bekerja keras dan berjuang. Karena itu, pada waktu masa muda, raihlah cita-citamu, berjuanglah. Karena Tuhan mempunyai rancangan masa depan yang indah bagi kita semua, khususnya buat anak-anak kami. Yang ketiga adalah, jangan bodoh dan mengertilah kehendak Allah. 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan,
Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati murni. Jangan sia-siakan hidupmu dengan kesenangan sesaat. Tetapi carilah apa yang menjadi kehendak Allah. Zaman terus berkembang. Zaman terus berjalan. Bahkan ilmu pengetahuan terus berkembang. Teknologi terus berkembang. Tapi untuk orang muda, jangan sampai tergilas oleh zaman. Sama seperti ikan mati. Kalau ikan mati pasti ikut arus zaman. Tapi orang yang percaya, orang yang punya tekad yang luar biasa, harus mampu melawan arus zaman ini. Mari berjuang setia, berjuang mempertahankan kebenaran firman. Mari hidup setia kepada Allah. Perkembangan zaman tetaplah menjalankan, menyatakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kemudian jangan kamu mabuk. Orang yang berada dalam keadaan mabuk adalah orang yang keadaannya tidak stabil. Berbicara sesuka hati, ingatan tidak jelas, sikap dan tingkah lakunya tidak benar. Dalam keadaan mabuk, janganlah tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Karena seseorang pernah mengatakan, karena dia sudah banyak minum dan sudah mabuk, dia berkata demikian. Antara aku minum karena saya sudah banyak pulang. Semua perkataan tidak bisa dimengerti. Bahkan mungkin kalaupun dia pulang, mungkin tidak sampai pada ke rumah. Dengan demikian jangan mabuk. Nah, untuk itu manfaatkanlah, pergunakanlah waktumu yang sebaik-baiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Jika kita melakukan ketiga hal tersebut, yang pertama hidup secara arif sesuai dengan kehendak Allah. Pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jangan bodoh, mengertilah akan kehendak Allah. Maka hidupmu akan diberkati. Perjalananmu akan dilancarkan. Rezeki akan melimpah. Masa depanmu akan terjamin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih mabamu Tuhan. Doma ondos hatamu itong-atongah nami, mengajari hanami, asitotapkan nami Tuhan hidup bijaksana. Memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Anjaha totap hanami Tuhan. Mengerti akan kehendak Tuhan. Itong-atongah ni pargoluhan nami. Tuhan pargogoyham, urupiham hanami, topang ham hanami marhite kuasamu. Aseboy idalan kon hanami ini, yakin hanami Tuhan. Masa depan nami pasti Tuhan sudah siapkan. Ajari ham hanami Tuhan. Laho meraih ulang melembang husiamun barang husiam bilo. Asai masa depan in Tuhan doma ijolom kanami. Jupahan hanami rosi haganupan niombah rosi anak cucu nami. Pasu-pasuham haganupan pagorini kuriamu saresot Bandung on Izabe Pimarianan. Tuhan ondos mahutanganmu, mamasu-masu maham bani haganupan keluarga, bani haganupan nahurang itokah tongani pandemi COVID-10 siah on. Tuhan holong ateimu, cukup kon ham segala kebutuhan. Ajari ham hanami Tuhan memakai panorang on untuk selalu bersyukur, semakin dekat kepada Tuhan. Jadikanlah rumah tangga kami menjadi mesbah itongah-tongah nih. Keluarga nami terlebih gabeiananmu, kehadiranmu Tuhan itong-atongah nami. Mamasu-masu haganupan kuriamu siang dan malam. Jahapo suhur nami Tuhan. Mangondoskon pagorini kuriamu atap dongi bagas naboritan. Roh maham Tuhan tang nagogoh ino masu-masu tambar na ipangan. Paganjang kam tanganmu Tuhan nalaho. Manogu-nogu pagorini kuriamu. Asio tetap manggolu ibagas harosuh nihurmu. Tenger ruhur nami, ria pakon ham mahanami Tuhan mendalani goluh nami. Hasomani ham parorot kam hanami. Ase masa depan yang Tuhan rencanakan itong-atongan di pargoluhan nami. Niombah nami, anak cucu nami. Haganupan in Tuhan, boy ijalohan nami. Halani ham Tuhan nam pargogoyhan nami.
Tengeruhur nami bagas Yesus Kristus Tuhan nami. Jalu ham hanami riap pakon tonggo nami on. Amin. Malas tongon uhurta, doma itang arhita hatani Tuhan bani pertongguan ta borngin on. Sonari puji kita usai Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 420 ayat sada 2 pakon tolu. Irik patuku kita galangan ta. Sonari ondos kon hita magalangan ta hubani Tuhan na ibata, martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na inagoriatas, terima kasih ma apa puji-pujian isombah kon hanami hubamu. Doma ijalo hanami hatamu na pinadas ni juak-juakmu, pargogo ham mahanami mandalan kon in, bani goluh nami si ganupari. Bani panorang on, yondos kon hanami madiri nami, pakon pasu-pasu na dok bineremu huban nami. Nagabi galangan hatarima kasihon nami bamu. Sa ijalon jaha pasu-pasu ha magalangan nami on. Lahu pabolakon harajaunmu pakon pararatkon hatamu i dunia on. Nagabi hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin riap mahita martonggo marhitay tonggo na yajarhon Tuhan Yesus hubata. Hamba pa namin ay nagoriatas. Napasing maguranmu. Say roro maharajaonmu, say saut maharusuminmu na gulutong tongso na gulagoriatas. Beri hamaban nami sa dari haguluhan hari-hari. Sasap hama dosa nami so panasap nami. Bani dosa niya so manamardosa lupa ka nami. Ulang hanami bayang parlajawan. Paduhakam hanay bani pangako. Ay hamdo si mada harajaon. Pakon hagogohon. Apa hasangapon sa dokan-dokan. Amin. Jalohita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ini na ibata bapa. Apa parsaoran ni tondoy na pasing ma. Makasomani hita haganupan. Amen. Shalom bata haganupan. Oras.